Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mukaromah dengan NIM 1120145 dari kelas AKID. Video ini bertujuan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Siasah dengan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu materi tentang siasah dauliyah. Materi yang kedua yaitu tentang siasah dusturiyah. Dan materi yang ketiga yaitu tentang siasah maliyah. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, konsep siasah dauliyah. Pengertian siasah dauliyah yaitu ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah merupakan rangkaian dari 2 kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Yang kedua, ruang lingkup siasah dauliyah. Perjanjian internasional biasa disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari ahada. Secara etimologi, al-ahd mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-ahd dipergunakan dengan arti kesepakatan antara 2 orang atau 2 pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlakuan terhadap tawanan perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh. Namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana jarimah. Kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban-kewajiban negara adalah sebagai berikut. Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya, aturan perang. Dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, dan ladang, tidak membunuh binatang ternak, tidak menghancurkan tempat ibadah, tidak melampaui batas. Dilarang mencincang mayat musuh, dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Selanjutnya, ekstradisi secara etimologis. Kata ekstradisi berasal dari 2 kata, yaitu extra dan tradition. Menurut J.G. Starr, kata ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara. Pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan. Sumber hukum siasah dauliyah.
Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis. Sumber-sumber normatif berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional. Hubungan kerjasama yang baik dan adil, mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif. Mengenai hal ini, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-khulafa al-rasyidin dan para pelanjut mereka. Hubungan internasional siasah dauliyah dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu yang pertama, direct telecommunication merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi, telepon maupun email. Yang kedua, bilateral diplomasi merupakan pola komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun representasi. Diplomasi bilateral mengedepankan prinsip resiprositas. Yang ketiga, multilateral diplomasi adalah pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Diplomasi multilateral terrefleksi dari organisasi-organisasi dunia seperti PBB, IMF, ASEAN, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu summitri adalah bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri dan Presiden. Summitri terkadang menggagalkan diplomasi dan selalu memiliki resiko dan terkadang hanya melayani propaganda asing maupun domestik. Diplomasi pola ini merupakan bentuk lain dari diplomasi bilateral karena dalam prakteknya pemimpin negara yang bertemu dengan pemimpin negara lain juga disebut sebagai summit diplomacy. Yang keempat yaitu mediation adalah bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Pada diplomasi ini membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dan materi yang kedua yaitu siasah dusturiyah. Definisinya, kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster atau Majusi. Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Dari dua definisi ini disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.
Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup Al-Sultah Al-Tasyri'iyah. Al-Sultah Al-Tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah Al-Sultah Al-Tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul hali wa al-aqdi, hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam Al-Sultah Al-Tasyri'iyah adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Yang kedua yaitu Al-Sultah Al-Tanfidiyah, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Yang ketiga yaitu Al-Sultah Al-Qadha'iyah. Al-Sultah Al-Qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tujuan kekuasaan kehakiman adalah menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan, serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara, serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Sumber hukum siasah dusturiyah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Legislasi dalam siasah dusturiyah yaitu dalam kajian siasah dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam.
Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Materi selanjutnya yaitu konsep siasa maliyah. Pengertian secara etimologi, siasa maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasa maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber dan konsep keuangan negara. A. Sumber keuangan negara mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syariah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah, yaitu pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi atau Wahyu Ilahi kepada Muhammad menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas atau non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf Qardawi, ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardawi. Beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara. Konsep keuangan negara. Pertama, Baitul Mal, wilayah maliyah. 2. Jizyah. 3. Kharaj. 4. Harta fa'i. Tujuan pengeluaran dan belanja negara. Pengeluaran hendaknya kepada yang berhak, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat, menyampaikan hak kepada orangnya, ekonomis dalam pengeluaran. Ya, karena 3 materi tersebut sudah selesai, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi-materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.